Oke, Pak Arianto, tadi disampaikan oleh Pak Suparji bahwa meskipun sudah naik ke tingkat sidik, belum tentu berakhir ada tersangka, tidak harus dipaksakan ada tersangka. Benar demikian? Ya, tidak ada unsur pemaksaan. Di dalam tingkat penyelidikan, itu penyidik atau penyelidik mengumpulkan alat-alat bukti yang ada pertama kali. Ya. Nah, setelah diteliti selama 1 bulan kemarin itu penyelidik merasa bahwa ini ada cukup bukti bahwa ini ada suatu unsur pidana, maka itulah dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, di dalam penyidikan itu belum disebutkan siapa tersangkanya, hanya terlapornya. Kemarin saya baca pemberitahuannya itu gitu ke jaksa ya. Ada 12 terlapor. Kenapa itu muncul? Itu karena itulah yang masuk di dalam LP yang dilaporkan. LP itu dilaporkan dengan bukti-bukti yang ada. Setelah bukti itu diteliti selama 1 bulan, merasa bahwa ini ada unsur pidana, maka kemudian dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, langkah pertama yang ditanyakan adalah ya klarifikasi, karena dulu waktu penyelidikan belum datang kan gitu kan. Makanya pasti ada klarifikasi. Tapi satu lagi saya ingin menjawab gini ya. Mengenai masalah ini, ujaran kebencian ini, podcast dan sebagainya ini kok melanggar pidana apa tidak ini ya. Ini saya tadi melihat pendapat Pak Profesor, penyidik sekarang ini cukup hati-hati. Artinya apa? Sebelum ketika kita menentukan alat bukti itu, dia bukan hanya alat bukti yang diterima itu saja, tapi dia sudah mencoba menjajaki kepada para ahli, saksi ahli-ahli, ditanyakan apakah ini masuk unsur pidana apa tidak, mengenai delik yang pasal karet itu tadi. Itu penyidik tidak menentukan sendiri. Itu penyidik yang mengambil saksi ahli. Nah, kalau saksi ahli itu menandakan itu ya berarti nanti ada yang jadi tersangka. Tapi kalau tidak yang 12 terlapor itu tidak semuanya menjadi Tapi yang membingungkan menurut dari tim Abraham Samad, Pak Arianto, yang dipanggil kejadian 22 Januari. Tapi yang ditanya podcast itu kan. Jadi fokusnya itu lokus deliktinya itu beda banget. Saya tidak tahu ya kenapa penyidik nanyanya gitu. Tapi yang saya tahu yang namanya klarifikasi itu adalah ingin tahunya penyidik apakah alat bukti yang disampaikan pada dia itu benar-benar terkait dengan yang bersangkutan. Karena mungkin yang dilaporkan adalah mengenai masalah podcast ya. Makanya penyidik akan mendalami apakah podcast itu betul-betul miliknya Pak Abraham Samad. Tapi kemudian di mana yang menjadikan dia itu dijadikan ikut serta di dalam tuduhan itu ya, itu saya tidak tahu kenapa kok tidak ditanyakan. Tapi yang jelas penyidik menanyakan mengenai podcast itu ya karena di dalam laporan itu Pak Abraham Samad itu dilaporkan situ sebagai podcast. Makanya oleh penyidik akan didalami benar enggak ini. Kalau ini benar gitu ya, nanti dia akan sampaikan kepada Pak Saksi Ahli. Pak Saksi Ahli, ini podcast itu ngomongnya begini. Ini masuk enggak dalam pasal karet itu tadi gitu. Gitu. Nah, nanti kalau pasal karet itu dikatakan masuk, ya ini pasti jadi naik penyidikan dan yang bersangkutan bisa jadi tersangka. Tetapi kalau saksi ahli itu mengatakan enggak, itu tidak termasuk dalam ujaran kebencian, itu termasuk dalam kebebasan berbicara, berpendapat. Itu jadi nggak masuk. Itu jadi ada 2 kemungkinan, tergantung daripada bukti awal yang dikumpulkan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Bukti awal itu bisa alat bukti, barang bukti yang ada, dokumen, kemudian saksi keterangan ahli, kemudian petunjuk itu, keterangan terdakwa kan nanti itu. Itu kalau ini cukup, itu nanti pasti akan naik penyidikan. Tapi kalau tidak, ya nggak jadi tersangka. Kalau tidak jadi tersangka, Prof. Suparji, kalau memang sudah ada penyidikan, tapi kembali tidak ada tersangka, artinya memang laporannya dari awal memang salah. Ya, kalau laporan bukan sesuatu yang salah, tapi kan ada proses kan. Ada proses kan gitu loh. Bagaimana ibaratnya mengolahnya kan gitu loh. Setelah mengolah menjadi penyelidikan kan, terus kemudian ada keyakinan ada peristiwa pidana, naik pada kemudian penyidikan. Nah, penyidikan tadi kan dalam rangka mengumpulkan alat bukti supaya terang benderang perkaranya dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atau kemudian siapa yang menjadi tersangka. Kalau seseorang yang kemudian disebut tadi tidak cukup alat bukti, misalnya tidak ada 2 alat bukti yang bersesuaian yang mengatakan dia sebagai pelaku tindak pidana atau menjadi tersangka, maka tidak bisa ditetapkan. Jadi dalam hal ini bahwa menarik adalah sebetulnya
yang dilaporkan itu kan banyak pasal kan, ada pencemaran nama baik ya, kemudian ada fitnah, dan ada yang menggunakan ITE kan itu, apa kemudian penghasutan kan itu. Saya kira ini kan pembunuhan unsurnya kan tidak gampang. Itulah yang kemudian disebut dengan pasal karet. Apa yang dikatakan pencemaran nama baik itu gitu loh. Apakah setelah ini tercemar namanya, apa buktinya tercemar kan gitu kan. Terus kemudian misalnya ujaran kebencian, apakah setelah podcast itu kemudian menimbulkan kebencian kepada seseorang atau bagaimana. Ini kan adanya akibat-akibat tadi itu yang kemudian yang tidak mudah untuk ditentukan. Maka setelah kemudian akhirnya mendasarkan pada alat bukti saksi, kemudian mendasarkan alat bukti surat, ketika penyidik belum punya keyakinan, maka membutuhkan ahli untuk menerangkan, memberikan keterangan ahli sesuai dengan kemampuan. Tetapi sekali lagi putusnya pada penyidik untuk memutuskan apakah tersangka atau tidak. Gitu. Oke, Mas Lakso, kira-kira apakah cukup alat bukti atau menurut Anda ini justru sangat dipaksakan untuk menjerat seorang Abraham Samad? Sangat dipaksakan, karena saya tetap konsisten dengan pernyataan pertama saya tadi. Kalau memang logikanya adalah ini soal podcast, berapa banyak semenjak tanggal 22 Januari 2025 sampai hari ini Mbak, media, podcast dan lain-lain mengundang Roy Suryo, mengundang Rismond Sianipar dan lain-lain. Dan ini merupakan salah satu hal yang menurut saya yang berbahaya dalam proses penegakan hukum, karena ini cherry picking. Dan salah satu yang menjadi persoalan dalam konteks rule by law itu adalah penggunaan pasal-pasal itu untuk melegitimasi kemauan dari penguasa atau pihak yang mampu mempengaruhi. Dan saya ingin menjelaskan lagi Mbak satu hal penting, bahwa saya malah menjadi bingung dalam diskusi ini. Kenapa? Karena tadi sebagian mengatakan bahwa tidak ada yang melaporkan Abraham Samad. Abraham Samad ditemukan dari proses penyelidikan. Tapi ada penjelasan juga bahwa ini dilakukan karena ada yang melaporkan Abraham Samad. Jadi yang betul yang mana, Pak? Dan ini pun jawabannya tidak saya dapatkan dari proses penyidik, jelaskan. Yang kedua, Abraham Samad tidak pernah dipanggil dalam proses penyelidikan. Itu sudah ditegaskan dalam berita acara pemeriksaan. Humas Polda menjelaskan bahwa proses penyelidikan memanggil Abraham Samad. Tapi sama sekali Abraham Samad tidak pernah menerima surat panggilan untuk permintaan klarifikasi pada tahap penyelidikan. Baik, saya ke Mas Marcelinus. Apa yang terjadi kepada Abraham Samad sangat berbeda dengan Sylvester. Ya, sudah lama, sudah ingkrah, bertatan hukum tetap, tapi belum juga dieksekusi sampai sekarang. Menurut Anda, kenapa demikian? Ya, itulah. Ada tebang pilih nggak kira-kira? Ya, itulah yang menjadi dasar kami dari Aruki ini untuk mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena gini, masyarakat itu punya banyak cara untuk mengawasi dan mengontrol kinerja tindakan aparat penegak hukum. Termasuk cara-cara untuk mengekspresikan kekecewaannya terhadap proses penegakan hukum sepanjang cara tersebut tidak melanggar hukum. Nah, menurut saya memang ini terjadi sebuah pengkhianatan terhadap sistem peradilan pidana dan juga pembangkangan terhadap hukum. Karena dalam sistem peradilan pidana sudah dibuat sedemikian rupa dari penyelidikan, penyidikan, sampai pada akhirnya digelar persidangan, yang tentunya outputnya apa? Putusan yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan eksekusinya. Jadi menurut Anda memang ada tebang pilih? Jangan dijawab dulu Mas Marcelinus, dua arah. Sekarang kembali saudara.